Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Akidah Akhlak bab Asmaul Husna bersama Timeline Guru. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar salah satu kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.6, menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Hafiz, Al-Rafi, Al-Wahhab, Al-Raqib, Al-Mubdi, Al-Muhyi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Akhir, Al-Mujib, dan Al-Awal. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menafsirkan pengertian Asmaul Husna. Kedua, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan makna Asmaul Husna. Ketiga, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan perilaku sehari-hari yang mencerminkan makna Asmaul Husna tersebut. Nah, baiklah anak-anak, pernahkah kalian melihat seseorang yang begitu istiqomah dalam beribadah? Nah, sikap dan perilaku istiqomah tersebut merupakan salah satu contoh pemahaman dan penghayatan terhadap makna Asmaul Husna. Kalian pun demikian, harus berusaha merefleksikan Asmaul Husna ke dalam perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, apa itu sebenarnya Asmaul Husna? Berapa jumlah Asmaul Husna? Dan bagaimana cara merefleksikan Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Apa sih Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Jumlahnya ada 99 nama. Seperti yang tersebut dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya bagi Allah 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, ia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, apa saja nama-nama Asmaul Husna tersebut? Nama-nama Asmaul Husna tersebut diantaranya yang pertama Al-Karim, artinya yang maha mulia. Allah adalah zat yang maha sempurna dengan kemuliaannya, tidak dilebihi oleh siapapun selainnya. Karena kemuliaannya, Allah memiliki kebaikan yang tidak terbatas. Dia akan memberi jika diminta dan tetap memberi meski tidak diminta. Dengan kalian memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Karim, diharapkan akan muncul sikap dan perilaku sebagai berikut. Pertama, berbudi pekerti luhur. Kedua, selalu mengerjakan hal-hal mulia. Ketiga, menghindari perilaku tercela. Kedua, Al-Mu'min, yang artinya yang maha memberi keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang menjadi sumber rasa aman dan keamanan. Dialah penolong, pelindung orang-orang yang berlindung kepadanya. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Mu'min, diharapkan kalian akan muncul sikap dan perilaku sebagai berikut. Pertama, tidak membuat provokasi, keributan, dan pertengkaran. Kedua, tidak menyebarkan berita hoaks di media sosial. Dan yang ketiga, tidak membuat fitnah dan ujaran kebencian.
Adapun Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Wakil, artinya yang Maha Pemelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dengan kalian memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Wakil, diharapkan akan muncul sikap dan perilaku sebagai berikut. Pertama, senantiasa bertawakal kepada Allah. Kedua, bersyukur kepadanya. Ketiga, tidak putus asa dalam bekerja dan berdoa. Adapun Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Matin, yang artinya yang maha kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Kekuatannya terbatas dari kelemahan. Kekuatannya yang kokoh tidak bisa digoyahkan oleh perbuatan makhluknya. Kekuatannya berdiri sendiri dan tiada yang membantu dalam kekuatan itu. Dengan kalian memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Matin, diharapkan akan muncul sikap dan perilaku sebagai berikut. Pertama, teguh pendirian atau istiqomah. Kedua, sabar dalam menjalani segala ujian. Ketiga, yakin dan percaya diri. Adapun Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Jami, yang artinya yang maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menghimpun manusia pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang mengumpulkan bagian-bagian tubuh manusia yang berserakan, lalu dibangkitkan kembali dari alam kubur. Tidak ada seorang hamba yang lepas dari himpunannya, baik mereka yang ada di pemakaman maupun mereka yang mati secara tidak wajar seperti mati tenggelam, dimakan binatang buas, dan lain sebagainya. Dengan kalian memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Matin, diharapkan Al-Jami, diharapkan akan muncul sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, hidup secara berjamaah atau bersatu. Kedua, toleransi. Ketiga, yakin bahwa suatu saat akan mati dan dikumpulkan di padang mahsyar. Adapun Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Hafiz, yang artinya yang maha pemelihara. Allah maha memelihara dan penjaga segala sesuatu, sehingga tidak ada yang luput dari pengawasannya. Dengan segala ketentuannya, alam semesta terpelihara dari kehancuran sampai waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Allah memelihara dan menjaga makhluknya untuk tetap berkembang biak dan memberikan sarana untuk bertahan dari kemusnahan. Allah memelihara manusia dengan memberikan berbagai sarana untuk dapat tetap bertahan hidup sampai ajal menjemputnya. Dengan kalian memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Hafiz, diharapkan akan muncul sikap dan perilaku sebagai berikut. Pertama, memelihara kehormatan diri. Kedua, menjaga perilaku dan lisan agar tidak menyakiti orang lain. Ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Adapun Asmaul Husna berikutnya adalah Ar-Rafi, artinya yang maha meninggikan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat derajat sebagian makhluknya atas sebagian yang lain. Dialah yang berhak merendahkan atau meninggikan derajat seseorang. Tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalian memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Ar-Rafi, diharapkan akan muncul sikap dan perilaku sebagai berikut. Pribadi yang cerdas. Yang kedua, menegakkan kebenaran dan keadilan. Ketiga, tidak merendahkan atau menyepelekan orang lain.
Adapun Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Wahhab, artinya yang Maha Pemberi. Pemberian itu tanpa memikirkan imbalan dan bebas dari kepentingan si pemberi. Siapapun yang memberi sesuatu tetapi diiringi dengan keinginan mendapat pujian, imbalan, mendapat kehormatan dan kemuliaan, berarti dia bukanlah Wahhab. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi hambanya tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan apapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Wahhab, diharapkan akan muncul sikap dan perilaku sebagai berikut. Pertama, pribadi yang dermawan. Kedua, melatih diri untuk bersikap ikhlas. Ketiga, tidak pamrih terhadap apa yang dilakukan. Adapun Asmaul Husna berikutnya adalah Ar-Raqib, artinya yang Maha Mengawasi. Allah Maha mengawasi, mengamati, dan menyaksikan seluruh apa yang terjadi di alam semesta. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawasinya. Dengan kalian memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Ar-Raqib, diharapkan akan muncul sikap dan perilaku sebagai berikut. Pertama, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, munculnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, selalu berkomitmen dengan aturan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, baik di saat bersama maupun di saat sendiri. Adapun Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Mubdi, artinya yang Maha Memulai. Dialah zat yang memulai dari awal menciptakan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dengan kalian memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Mubdi, diharapkan akan muncul sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, pribadi yang optimis. Kedua, pribadi yang berpikir dan merenung untuk belajar memahami asal-usul manusia. Ketiga, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Muhyi, yang artinya yang Maha Memberi kehidupan. Dengan kalian memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Muhyi, diharapkan akan muncul sikap dan perilaku sebagai berikut. Pertama, pribadi yang pantang menyerah. Kedua, senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menggunakan hidup ini untuk kebaikan di masyarakat. Adapun Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Hayyu, artinya yang Maha Hidup. Dengan kalian memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Hayyu, diharapkan akan muncul sikap dan perilaku sebagai berikut. Pertama, pribadi yang suka introspeksi diri. Kedua, menggunakan waktu hidup untuk beribadah. Ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Adapun Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Qayyum, artinya yang Maha Berdiri Sendiri. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna tersebut, diharapkan akan muncul sikap dan perilaku sebagai berikut. Pertama, pribadi yang mandiri. Kedua, tidak menggantungkan segala sesuatu kepada orang lain. Ketiga, suka mencari solusi alternatif dalam menghadapi permasalahan. Adapun Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Akhir, artinya yang Maha Akhir. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna tersebut, diharapkan akan muncul sikap dan perilaku sebagai berikut. Pertama, tidak menunda-nunda kebaikan. Kedua, memperbanyak amal soleh. Ketiga, menyegerakan dalam berbuat kebaikan.
Adapun Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Mujib, artinya yang Maha mengabulkan doa. Dengan kalian memahami dan menghayati makna Asmaul Husna tersebut, diharapkan akan muncul sikap dan perilaku sebagai berikut. Pertama, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, husnudzon bahwa doa kita akan dikabulkan. Dan yang ketiga, pribadi yang penolong di masyarakat. Adapun Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Awal, artinya yang maha awal. Dengan kalian memahami dan menghayati makna Asmaul Husna tersebut, diharapkan akan muncul sikap dan perilaku sebagai berikut. Pertama, menjadi hamba Allah yang best of the best. Yang pertama, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, pribadi yang suka berdakwah. Nah, sekian. Syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.